Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 9, yaitu persediaan isu penilaian tambahan. Yang pertama, nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Jadi persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, namun jika persediaan turun nilainya sampai ke tingkat di bawah biaya aslinya, maka harus beralih dari prinsip biaya historis. Jadi perusahaan meninggalkan prinsip historical cost atau biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan masa depan ini dari aset turun di bawah biaya aslinya. Nilai realisasi neto atau net realizable value. Jadi biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung dengan menggunakan salah satu metode berbasis biaya historis. Ada biaya rata-rata atau FIFO. Jadi nilai realisasi neto mengacu pada jumlah neto yang diharapkan oleh perusahaan untuk direalisasi dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan bisnis biasa dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Kita lihat contohnya. Diasumsikan Mander Corp memiliki persediaan yang belum selesai dan biaya perolehannya sebesar 950, nilai penjualannya 1000, estimasi biaya penyelesaiannya 50, dan estimasi biaya penjualannya 200. Maka nilai realisasi neto yang kita bisa lihat, nilai persediaan belum selesai 1000, kita kurangkan dengan biaya penyelesaian 50, kemudian kita kurangkan dengan biaya penjualan 200, maka nilai realisasi netonya sebesar 750. Ilustrasi dari LCNRV. Sebagaimana yang ditunjukkan, perusahaan menilai persediaan sebesar LCNRV. Perusahaan mengestimasi nilai realisasi neto berdasarkan bukti yang paling dapat diandalkan dari jumlah yang dapat direalisasi pada persediaan. Kita bisa lihat dari ilustrasi 9.3 ya. Nilai persediaan akhirnya sebesar 384.000 sama dengan jumlah dari LCNRV dari masing-masing item persediaan. Jadi ini angka dari final inventory value itu didapatkan dari nilai yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya spinach di sini biayanya perolehannya lebih rendah daripada net realizable value-nya. Jadi yang dimasukkan 80.000. Kemudian yang ini juga carrots-nya lebih besar, lebih rendah. Kalau cut beans-nya ini ternyata NRV-nya lebih rendah, berarti di sini 40.000. Peas-nya di sini yang paling rendah 72.000, sedangkan mixed vegetables-nya 92.000. Totalnya 384.000. Kemudian mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Jadi salah satu dari dua metode yang dapat digunakan untuk mencatat dampak pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi neto. Salah satunya metode beban pokok penjualan. Jadi mendebit beban pokok penjualan untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Ada juga metode kerugian, mendebit akun kerugian untuk menurunkan nilai persediaan ke realisasi neto. Kita lihat Ricardo company ini. Di sini ada beban pokok penjualan sebesar 108.000, kemudian persediaan akhirnya 82.000. Kemudian persediaan akhir pada nilai realisasi neto sebesar 70.000. Kemudian kita lihat untuk mengurangi persediaan dari biaya perolehan ke nilai realisasi neto, maka beban untuk metode COGS, beban pokok penjualan, berarti cost of goods sold
sebesar 12.000 dan persediaan 12.000. Jadi ini 82.000 dikurangi 70.000. Kemudian kalau untuk metode kerugian, jurnalnya kerugian akibat loss due to decline to NRV, kerugian akibat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto pada persediaan sebesar 12.000. Selanjutnya penggunaan penyisihan. Daripada mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi neto, perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan yang disebut dengan penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto. Nah, jadi di sini kerugian akibat penurunan persediaan ke nilai realisasi neto sebesar 12.000 pada penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto sebesar 12.000. Kemudian ada pemulihan kerugian persediaan. Asumsikan bahwa periode berikutnya kondisi pasar akan berubah sehingga akan terjadi kenaikan nilai realisasi neto sebesar 74.000. Jadi ada kenaikan 4.000, akibatnya hanya 8.000 yang dibutuhkan dalam akun penyisihan. Ricardo membuat jurnal dengan menggunakan metode kerugian sebagai berikut. Jadi penyisihan allowance to reduce inventory to NRV sebesar 4.000 dan pemulihan kerugian persediaan itu dihasilkan dari 74.000 kita kurangkan dengan yang awal tadi 70.000. Seperti itu. Kemudian metode laba bruto dalam mengestimasi persediaan. Perusahaan bisa menggunakan metode ini ketika kebakaran atau bencana lainnya menghancurkan persediaan atau catatan persediaan. Metode laba bruto bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian yang sama dengan total barang yang akan diperhitungkan. Kemudian yang kedua, barang tidak terjual yang harus tersedia. Kemudian yang ketiga, penjualan dikurangi dengan biaya perolehan dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Kemudian kita asumsikan bahwa Cetus ini memiliki persediaan awal sebesar 60.000 dan pembelian sebesar 200.000. Keduanya sebesar biaya perolehan. Penjualan sebesar harga penjualan berjumlah 280.000. Laba brutonya adalah 30%. Maka Cetus bisa menggunakan metode margin bruto sebagai berikut. Jadi beginning inventory-nya 60.000, kemudian purchasesnya 200.000. Berarti di sini totalnya 260.000. Kemudian sales dia menjual 280.000. Penjualannya kita kurangi dengan laba brutonya 30% dari penjualan, harga penjualan berarti 84.000. Kita kurangkan hasilnya 196.000. Kemudian perkiraan persediaan pada biaya perolehan 260.000 kurangi 196.000 hasilnya 64.000. Kemudian ada perhitungan persentase laba bruto. Kita lihat asumsikan bahwa barang memiliki biaya perolehan sebesar 15 dan dijual seharga 20 atau laba bruto sebesar 5. Kita lihat ilustrasi ini, markup ini sebesar 1/4 atau 25% dari retail dan 1/3% dan 1/3 dari biaya perolehan. Jadi markupnya 5 dibagi 20, 25% at retail. Kemudian 5 dibagi 15 itu 33% dari biaya perolehan. Ini bisa lihat, ini rumus terkait dengan laba bruto. Jadi yang pertama laba bruto dari harga penjualan. Jadi percentage markup markup dibagi 100% ditambah markup persentase pada biaya perolehan. Kalau yang kedua, markup persentase pada biaya perolehan itu laba bruto pada harga penjualan dibagi 100%
100% ini ditambah ya, ditambah laba bruto pada harga penjualan. Kemudian kita ke metode persediaan retail. Di sini ada biaya perolehan dan juga biaya retail. Misalnya di sini beginning inventory-nya tanggal 1 Oktober 52.000, 72.000, kemudian ada purchases juga, ada freight in juga, dan purchase returns. Sini yang membedakan adalah ada markup, markdowns. Kemudian ini metode konvensionalnya. Jadi kalau ininya tetap sama, beginning inventory tinggal dimasukkan aja, kemudian dia purchase, kemudian kita kurangi dengan retur, kemudian di sini di cost ini ada freight in-nya ya, ada biaya kirim. Nah, untuk retail ada markup-nya sebesar 7.000, seperti itu. Jadi ini kita tambahkan hasilnya 422.000, yang ini 283.000. Jadi kemudian untuk retail kita kurangi markdowns-nya sehingga ending inventory-nya 96.400. Kemudian untuk cost method-nya kita kurangi dengan, kalau yang ini kan konvensional ya, 3.600-nya dikurangi setelah goods available for sale. Nah, sedangkan di sini kalau cost method markdowns-nya itu dikurangi di atas markup. Seperti itu. Oke, pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.